Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Gistia Sudihartama dari kelas 4403 NIM 67052021111. Nah, di sini saya sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti kelas SKO atau Sistem Komunikasi Optik gabungan 01. Jadi di sini saya akan mengerjakan jurnal 1 yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem komunikasi optik sendiri. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, jadi apa sih fiber optik itu? Jadi fiber optik ini adalah sebuah saluran transmisi yang terbuat dari kaca maupun plastik yang digunakan untuk memindahkan data dalam data yang sangat besar dan juga dengan cepat seperti itu. Nah, kapan sih fiber optik ini dikembangkan? Jadi fiber optik ini awalnya dikembangkan pada tahun 1960 yang terbuat dari dielektrik kaca. Jadi ini media dari fiber optik ini menggunakan cahaya seperti itu. Kenapa harus cahaya medianya? Karena untuk saat ini cahaya adalah yang paling tercepat gitu. Jadi dengan menggunakan media cahaya kita lebih cepat gitu untuk mentransmisikan sebuah data. Oke. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari sistem komunikasi optik ini apa aja sih? Yang pertama pasti bandwidth-nya lebih lebar, karena untuk mentransmisikan data yang cepat dan juga yang besar kita harus menggunakan bandwidth yang lebar gitu. Nah, sampai tahap mana sih atau seberapa besar data yang bisa kita transmisikan itu sampai gigahertz. Makanya itu salah satu kelebihannya dari sistem satelit optik, yaitu bandwidthnya besar hingga dapat mencapai orde gigahertz, sehingga mampu membawa informasi yang lebih besar. Yang kedua adalah yang ukurannya sangat kecil sehingga mudah dan penanganan dan instalasinya tuh mudah gitu. Oke, selanjutnya adalah isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektris maupun medan magnetis. Jadi fiber optik ini tidak mengandung listrik karena kita sebelum ditransmisikan kita mengkonversikan listrik itu sendiri menjadi cahaya. Nah, nanti baru setelah mau diterima kita rubah lagi menjadi listrik gitu ya. Yang keempat adalah isyarat kabel terjamin keamanannya. Yang kelima, karena saat optik tidak terdapat tenaga listrik sehingga tidak akan terjadi ledakan atau percikan api. Serat optik ini juga tahan dengan gas beracun, bahan-bahan kimia dan juga air sehingga aman untuk digunakan di bawah tanah. Yang kelima, susunannya sangat rendah. Nah, pasti di setiap ada kelebihan ada kekurangannya ya guys. Kekurangannya itu apa aja sih? Nah, sistem fiber optik ini relatif mahal dan instalasinya itu susah gitu. Dan juga yang kedua, fiber optik ini kayak rentan buat rusak karena dalamnya itu kaca sehingga agak sensitif gitu. Kalau misalkan di dalamnya ada dalamnya itu rusak, dia nggak bisa mentransmisikan cahaya gitu guys, dan datanya jadi nggak nyampe. Dan juga tidak dapat menyalurkan energi listrik, jadi kita perlu mengkonversikan dulu baru selesai deh, baru mengkonversikan menjadi cahaya, baru nanti ditunda lagi jadi listrik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah struktur serat optik. Jadi
serat optik itu strukturnya ada core, cladding, coating, strengthening fibers, dan cable jacket. Nah, core ini yang berisi fiber optik itu sendiri gitu. Jadi nanti kayak banyak cabangnya gitu. Nah, itu core. Jadi fungsi core ini untuk menyalurkan cahaya dari ujung ke ujung lainnya. Core ini adalah elemen pertama fiber optik yang konduktor sebenarnya. Dia yang pertama kali menerima data gitu ya guys. Nah, core ini terbuat dari kaca dan juga campuran plastik. Yang kedua ada cladding atau serubung sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Yang selanjutnya ada coating atau pelindung. Yang namanya coating atau pelindung berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan pengkodean warna pada serat optik. Jadi coating ini ngelindungin biar dalamnya itu tuh nggak rusak gitu. Jadi kita perlu coating, dan ini terbuat dari plastik PVC gitu. Nah, yang D ada strengthening. Strengthening ini adalah serat yang berfungsi sebagai menguatkan bagian kabel sehingga tidak mudah putus, dan terbuat dari serat kain sejenis benang. Nah, yang terakhir adalah jaket kabel. Jadi kalau di kabel itu kan kita lapisan terluarnya kayak karet gitu. Nah, dia itu namanya jaket kabel sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, dan tanda pengenal yang terbuat dari bahan PVC. Jadi sama aja, kabel jaket ini ya tujuannya untuk melindungi dari serat optik itu sendiri. Kenapa di sini kita berlapis? Karena ya emang proteksinya tuh harus lebih gitu, karena kan emang ini mudah rusak gitu, jadi pelindungnya tuh harus ekstra. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis serat optik. Yang pertama itu ada SMP atau single mode fiber. Nah, single mode fiber ini jadi dia core-nya itu kecil dan juga cahayanya merambat dalam satu mode gitu. Jenis ini itu bagus digunakan untuk yang mentransmisikan jarak jauh gitu, karena dia ini tidak mempunyai hambatan, jadi lurus gitu aja. Jadi jenis ini sangat bagus untuk yang jarak jauh. Nah, untuk diameternya sendiri, core-nya itu ada 9 mikrometer. Nah, itu. Selanjutnya ada multimode fiber atau MMV. Nah, ini itu core-nya cenderung lebih besar dan digunakan untuk jangka pendek, dan indeks bias core-nya itu konstan. Jadi dia konstan, dan transmisi ini untuk data bit rate yang rendah. Nih kan, multimode fiber memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber, dan memungkinkan sejumlah cahaya melewatinya. Jadi dia kayak cahayanya tuh bisa banyak gitu masuknya. Untuk ukurannya sendiri, core-nya itu 50 mikrometer, dan lebar seluruhnya itu 125 mikrometer, jadi jauh lebih besar. Nah, yang C itu ada graded indet multimode. Nah, ciri-cirinya apa sih dari GIM ini? Jadi cahayanya ini merambat karena difraksi terjadi pada core, sehingga rambatan cahayanya itu sejajar dengan sumbu serat gitu. Nah, terus dispersinya ini minimum, dan core-nya ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda.
yang tapi untuk jenis ini harganya itu lebih mahal ya guys. Oke. Selanjutnya adalah prinsip kerja serat optik. Nah, jadi prinsip kerjanya itu ada sinyal listrik, transducer elektropik, kabel serat optik, receiver, terus transducer elektropik, baru sinyal listrik lagi. Jadi sinyal listrik ini kan kita di fiber optik itu tidak mengandung listrik, jadi kita konversikan dulu dia menjadi cahaya di bagian transducer elektropik ini, baru disalurkanlah oleh kabel serat optik ini, diterima oleh lalu diberikan ke receiver. Nah, setelah di receiver ini baru yang tadi cahaya ini kita rubah lagi menjadi listrik di transducer elektropik yang kedua. Nah, baru menjadi sinyal listrik lagi, seperti itu. Ini simpelnya gitu ya. Oke, jadi untuk praktikum 1 ini materinya sampai prinsip kerja serat optik, dan juga kita banyak belajar di materi ini, semoga bermanfaat. Dan juga untuk kritik dan saran untuk kakak dan abang asisten praktikum sebenarnya cukup baik, cukup detail, dan mungkin ada tadi sempat pertanyaan yang tidak terjawab ya, karena emang semua di sini kan masih belajar dan juga masih butuh informasi yang lebih luas lagi. Tapi overall buat cara pengajaran, keramahan, dan kejelasan dalam menjelaskan materi itu sudah bagus. Tapi emang waktunya, jamnya aja gitu 6:30 agak kepagian sih sebenarnya. Kalau bisa jangan 6:30 gitu kak. Oke, mungkin sekian dari saya, Nenta Gistia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.